Hari ini sudah memasuki hari ke-29. Hari ke-29 ya? Ya, saya mau nyoba doang Pak. Biasanya suka ada yang protes. Hari keberapa ini? 25 ya? Ya, dihitung terus sih Pak. Saya nguji doang. Kalau bulan Ramadan itu ada 2 waktu yang sangat diperhatikan dan hafal betul pergerakan waktunya. Maghrib sama imsak. Itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, tapi secara singkat ya. Yang penting semuanya terpenuhi dan bisa dijelaskan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, mendekati akhirnya Ramadan itu ada namanya zakatul fitri atau zakatul fitrah, bukan zakatul mal Pak. Ini tolong dicermati. Hari ini kadang orang mencampur adukan antara zakatul fitri dengan zakatul mal. Yang pertama, zakatul fitri itu wajibnya, syaratnya ada 3. Kitab Kifayatul Akhyar menyebutkan bahwa tazibuz zakatul fitri atau zakatul fitrah. Boleh Pak, manggil zakat fitrah boleh, zakatul fitri juga boleh. Tapi yang lebih tepat zakatul fitri. Kenapa? Karena zakatul fitri itu zakat makanan pokok, sehingga dalam mazhab Syafi'i tegas betul Imam Syafi'i mengatakan zakat hanya boleh ditunaikan oleh bahan makanan pokok, tidak dengan uang. Nanti kalau masalah uang di mazhab yang lain ya, solusinya nanti kalau Anda mau menunaikan zakat maka berarti ambilnya mazhab Hanbali, karena mazhab Hanbali melihat dari sisi manfaat. Kenapa? Kadang bisa jadi orang nih dapat zakat, nih orang fakir, miskin, amilin, mu'alaf, gitu kan? Surah At-Taubah ayat 60 bahwa zakat ini ditasarrufkan, diserahkan kepada 8 kelompok. Tapi ingat, kelompok 4 pertama itu prioritas Pak. Kenapa? Karena innamas shadaqatu lil fuqara lam lil milki. Zakat itu milik fakir miskin. Bukan sebuah badan, bukan. Ini kadang-kadang hari ini beredar kalau masuk bulan puasa, zakat fitrah itu dipermasalahkan. Panitia lah kagak boleh. Tar dulu, tolong dijelaskan dulu. Jadi kalau menyampaikan sesuatu mesti jelas dan harus dirinci. Jangan digeneralisasi Pak. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu sempat ada video beredar bahwa panitia itu bukan amilin, kemudian panitia itu kebanyakan banyak dapatnya daripada mustahiknya. Ini kan generalisasi Pak namanya. Mungkin ada kali ya salah satu panitia yang mungkin dapatnya lebih banyak. Mungkin ya, mungkin saya katakan mungkin. Tapi tidak semuanya. Kami salah satunya adalah pelaku yang melakukan mengumpulkan zakat yang kemudian disebut panitia. Gitu loh. Lalu janganlah kemudian disalahkan. Kalau memang Anda peduli dengan sebuah konsep dalam ilmu fikih, coba tolong kasih solusinya. Jangan cuma nyalain doang. Kalau nyalain kan paling gampang Pak. Pak, nyalain, ngerusakin sama ngebenerin gampangan mana? Nih kita nih di sini tukang Pak, tukang rusak. Ya, kalau sebuah bangunan gampang banget ngerusakin Pak. Saya dulu bangun masjid, renov masjid. 1 hari habis semua Pak, ambruk. Bangunnya berapa? Bisa 2 tahun gitu loh. Jadi kalau hari ini kita menyalahkan, mestinya ada solusi. Ya, oke. Itu jawaban dikit doang nyinggung. Karena memang kemarin sempat beredar di video itu bahwa amilin itu, panitia itu bukan amilin. Kalau dari sisi bahasa, ya sama sebetulnya. Cuma bedanya dalam konsep amilin adalah alladzi yab'asuhul imam. Yang namanya amilin itu adalah mereka yang diutus. Artinya kalau dalam sebuah panitia lalu belum ada legalitas, mereka yang datang memberikan legalisir gitu loh. Memberikan legalitas kepada panitia yang sedang mengumpulkan zakat. Oke. Zakatul fitri wajibnya itu, sebab wajibnya ada 3. Yang pertama Islam. Nah nanti Islam ini kemudian berhubungannya bukan cuma orang yang melakukan puasa. Bayi baru lahir saja, gitu loh.
Mana saat dia masuk bulan Ramadan, maka dia wajib ditunaikan zakatul fitrinya. Atau orang meninggal ketika masuk awal Ramadan. Orang meninggal malam Ramadan, maka dia harus ditunaikan zakatul fitrinya, karena wajibnya zakatul fitri salah satunya adalah dalam hadis Ibnu Umar bahwa zakatul fitri dikeluarkan wajibnya adalah pada saat masuk bulan Ramadan. Makanya di Jakarta kebanyakan orang menunaikan zakatul fitri itu panitia sudah buka mulai tanggal 20 bulan Ramadan. Kenapa? Karena berdasar kepada hadis Ibnu Umar. Jadi nggak salah Bapak tunaikan. Cuma yang kedua juga, bagi kita yang tinggal di Jakarta, punya penghasilan di Jakarta, sebaiknya tasarrufuz zakah fi baladi, di mana dia dapat kasab tersebut. Bapak kerja di Jakarta, jangan zakat di Bogor, zakat di sini. Itu keutamaan. Jadi bukan berarti Bapak zakat di daerah nggak sah, bukan. Kita lihat bahasanya. Lebih baik, ada utama, lebih utama, kita carinya yang mana? Ya tentu dalam ibadah cari yang lebih utama. Maka tasarrufuz zakah, yang disebut tasarrufuz zakah di sini adalah zakatul fitrah, Pak. Kita bulan Ramadan ini ngebahasnya jangan zakatul mal, karena zakatul mal dia wajib dikeluarkan kalau sudah haul, sudah 1 tahun. Itu loh. Ini kadang ada orang juga berpikir kerjanya bulan berapa, zakat fitrahnya nunggu bulan puasa. Enggak begitu. Zakatul mal itu dikeluarkan kalau Bapak bekerja sudah 1 tahun atau bisnis Bapak sudah 1 tahun baru dikeluarkan. Dan itu pun jangan dihitung-hitung, oh ini kayaknya sih udah dapat 1 miliarnya tapi saya punya utang. Jangan bayar hutang dulu, zakatnya dulu tunaikan, karena utang di luar zakat. Zakat itu untuk membersihkan harta yang kita miliki. Oke, kita bahas hari ini bukan zakatul mal, Pak, tapi zakatul fitri. Zakat fitrah atau zakatul fitri itu wajib kalau ada 3 syarat. Yang pertama Islam. Yang kedua berakhirnya Ramadan. Berakhirnya Ramadan. Kalau tadi yang di awal Ramadan itu sah kalau kita menunaikan zakatul fitri di awal-awal Ramadan. Kayak ini mau pulang kampung nih. Ya, mau mudik, tunaikan dulu zakatnya. Gitu loh. Kalaupun belum, kalau di daerah-daerah di kampung tuh biasanya malam takbiran, Pak. Karena di daerah biasanya langsung kepada orang yang bersangkutan, ya, langsung ke fakir, langsung ke miskin, langsung kepada sabilillah, para asatid, para guru-guru ngaji. Ya silahkan. Kalau di Jakarta, kalau tidak ditampung, wah berantakan semua, Pak. Karena konsep-konsepnya di Jakarta ini bukan cuma orang miskin. Kalau dikasih, ya bukan di Jakarta doang sih sebetulnya. Orang kalau dikasih makan mau aja, Pak. Ya, Pak. Pak, mau kagak dikasih THR nih? Mau kagak? Iya, buruan cairin THR-nya tuh. Jangan sampai ditunda. Ya, udah cair? Alhamdulillah. Ada juga sebagian yang masih bayang-bayang katanya hilalnya belum kelihatan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama wajibnya zakatul fitri atau zakat fitrah, yang pertama Islam, yang kedua karena berakhirnya Ramadan. Ghurubus syamsi min akhir Ramadan. Terbitnya matahari di akhir Ramadan alias tanggal 1 bulan Syawal. Maka di dalam fikih ketika Anda belum menunaikan zakatul fitri, batasannya sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Idul Fitri dilakukan, maka jatuhnya sedekah, bukan zakat. 2, yang ketiga, wa wujudul fadli min qutihi fi hadzal ayyam atau fi ayyamihi. Yang ketiga, wajib zakatul fitri itu kalau dia punya lebih dari bekal dia hari itu. Contoh, begini. Kenapa di Jakarta ini panitia nampung dari tanggal 20 sampai tanggal 30 sampai malam takbiran baru disalurkan? Karena antisipasi dengan syarat yang ketiga tadi. Pada malam takbiran siapa tahu ada seorang yang kagak punya penghasilan. Nah nanti kita bahas fakir itu apa, miskin itu apa. Mudah-mudahan cukup waktu sampai jam 2. Hah? Apa jam 3? 13 aja ya, jam 1 aja. Masalahnya kalau jam 2, oh sampai buka puasa. Boleh juga sih kalau ada yang sanggup bayar mah. Masalahnya siapa yang mau bayar gitu ya. Enggak, bercanda. Oke? Yang ketiga,
itu adanya lebihan dari bekal dia satu hari. Umpama begini, ada orang susah, orang miskin, fakir miskin, karena fakir itu derajatnya lebih parah daripada miskin, Pak. Kata Imam An-Nawawi dalam tafsir Imam Nawawi, kemudian dalam kitab Faqih Abi Syuja yang namanya kitab Al-Iqna, bahwa fakir itu dia tidak punya penghasilan, tidak punya rumah, itu namanya fakir, Pak. Kalau miskin itu rata-rata lebih banyak miskin daripada fakir, karena miskin itu punya penghasilan, umpama begini, penghasilannya 7, tapi dia butuh 10. Itu Pak, miskin, Pak. Ya, tapi bukan sengaja memiskinkan diri. Biasanya kan begitu. Orang kalau dapat bantuan mah motornya ditaruh di tetangga, kulkasnya diumpetin. Itu niat benar tuh jadi orang miskin kalau begitu tuh. Oke, Pak? Nah, contoh yang ketiga, adanya sisaan bekal dia satu hari untuk keluarganya. Misalkan ada seseorang nggak punya sama sekali nih. Di malam takbiran dia punya beras cuma 5 liter. Sementara ini keluarganya, suami, istri, anak misalkan 3 nih. Maka pisahkan dulu beras yang buat bekal dia satu hari. Misalkan satu hari dia makan berasnya 1 liter. Ini umpama aja dah, umpama. Sisa berapa? Sisa berapa? 4 liter. Maka 4 liter itu dikeluarkan zakatul fitri untuk 3 orang tersebut. Itu namanya wawujudul fadli min zadihi fi ayyami. Jadi wajibnya zakat fitrah itu normalnya memang 1 sok, Pak, bagi orang yang mampu. Dan jangan dinilai zakatul fitri adalah zakatul mal. Beda. Sekali lagi, zakatul fitri nisabnya kayak tadi tuh. Kalau orang Islam kemudian berakhirnya Ramadan, kemudian ada sisa bekal untuk 1 hari di mana dia berhari raya. Kalau zakatul mal 1 tahun, Anda berusaha, Anda bekerja, Anda buka bisnis, bulan Januari, ketemu Januari, ya sudah keluarkan. Atau kalau Anda mau hitung di bulan Hijriyah, Anda bulan Syawal, ketemu lagi bulan Syawal, tunaikan zakatul. Dan jangan dicicil. Nah, dicicil ini dapat untung 500 juta. Sayang nih kalau dikeluarin semua 2,5%-nya. Itu dicicil 5 juta dulu, 5 juta dulu. Nanti tahun depan baru selesai. Selama 1 tahun. Bukan selama 1 tahun, Pak. Haul ketemu 1 tahun, maka keluarkan zakatnya sesuai dengan hitungannya. 2,5%. Rub'ul usyri. 1/4 dari 10 berarti berapa? 2,5%. Oke. Zakatul fitri, saya ulang. Wajibnya zakat fitrah ada 3 syaratnya. Yang pertama, Islam. Walaupun bayi baru lahir, kalau dia lahir dalam kondisi Islam, lahir di malam takbiran. Kecuali kalau lahirnya setelah Idul Fitri, udah nggak wajib tuh. Karena sudah berlalu waktunya. Yang kedua, karena terbitnya matahari di bulan Ramadan, di akhir Ramadan maksudnya, fi akhir yaumi Ramadan, yaitu malam takbiran. Itu kan udah bukan Ramadan lagi, Pak. Sudah bulan Syawal. Karena dalam Islam pergantian bulan itu bukan jam 12 malam, melainkan waktu maghrib. Berganti hari. Yang ketiga, ada sisa dari bekal di mana hari itu. Sehingga kita panitia di Jakarta ini berusaha, khawatirnya ada seseorang yang masuk di malam hari raya Idul Fitri belum punya apa-apa gitu loh. Sehingga kita bagikan, lalu mereka memiliki bekal karena ada wujudul fadli tadi, maka pisahkan buat dia 1 hari 1 malam tersebut, sisanya dizakatkan. Nah, kemudian kepada siapa zakat ini ditasarrufkan, diserahkan? Ada 8 kelompok sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Ada 8 kelompok, tapi 8 dibagi 2. Kelompok pertama yang sangat dianjurkan dan yang paling berhak menerima zakatul fitri,
Kita sedang bahas zakatul fitri ya, tidak digabungkan dengan zakatul mal. Nanti khawatirnya orang menanggapi ya kayak tadi, sisaan bayar utang baru dikeluarin zakatnya. Bukan, kalau yang tadi itu sisaan bekal baru sisanya dikeluarkan. Yang pertama, yang boleh menerima zakatul fitri adalah fakir. Maka kata Imam Nawawi, al-fakiru huwa la kasbala wala mala wala dirhama. Seseorang yang disebut fakir itu adalah dia yang tidak memiliki pekerjaan walaupun dia punya rumah, tapi dia tidak punya pekerjaan. Kan bisa jadi rumahnya dapat warisan, maka itu termasuk orang fakir. Atau di keterangan yang lain, orang fakir itu kebutuhannya tidak pernah terpenuhi, lebih sedikit pendapatannya daripada pengeluarannya. Misalkan begini, butuhnya 10, dia cuma punya 2. Itu namanya fakir. Yang kedua, miskin. Kalau miskin itu punya pekerjaan, tapi tidak pernah mencukupi kebutuhannya. Kayak tadi, kurang lebih 70%, hanya pendapatannya 70%, tidak memasuki 100%. Dia perlunya 10, tapi hanya dapat 7. Itu namanya miskin. Itu. Atau begini, bahasa kita sederhananya, ini mau bahasa bercanda Pak, tapi ada juga benernya gitu. Ada orang bekerja, dapat penghasilan, cuma gajinya 30,27. Gajian tanggal 30, maksudnya tanggal 27 udah habis, maksudnya gitu. Nggak mencukupi. Ada 30,25. Gajian tanggal 30, tanggal 25 udah bingung. Ada juga 30,1. Gajian tanggal 30, tanggal 1 habis. Ada yang begitu? Ada Pak? Kalau ada berarti Anda miskin. Bahasanya sederhana banget. Jadi orang miskin itu, kata Imam Nawawi, definisi miskin adalah dapat penghasilan, punya penghasilan, tapi tidak pernah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu namanya miskin. Ini kategori yang kedua nih yang paling banyak Pak. Yang paling banyak. Apalagi miskin hati, udah repot sudah. Ya, perasaan kagak pernah cukup aja gitu. Akhirnya korupsi, akhirnya ngambil hak orang, gitu ya. Pertalit dijadiin pertamak, kesel banget gua. Ya, selama ini ngisi pertamak, kagak taunya pertamak pertalit tanpa ngantri. Dasar. Kesel juga saya Pak, pribadi itu mah keselnya. Memang selama ini ngisinya BBM-nya yang itu, ternyata beda warna doang gitu ya. Ya Pak? Pak, kesel kagak sih? Tiba ngomong kesel doang aja susah banget. Pura-pura adem, ayem, padahal dalam hatinya mah iya juga sih. Kesel juga ya. Ya Pak, saya percaya kalau orang puasa mah sabar Pak. Nggak tahu juga sabarnya karena lagi lapar kali. Yang ketiga, kategori yang mendapat zakat adalah amilin. Amilin itu definisinya adalah alladzi yab'asuhul imam. Ada beberapa waktu beredar video dan seterusnya lah. Saya tidak mau bahas. Tapi saya ingin jelaskan, kalau memang amilin ini tidak dimasukkan dalam kategori panitia, lalu solusinya apa? Jangan cuma kita nyalain doang, kan begitu. Kalau nyalain kan lebih gampang Pak, ngerusakin lebih gampang daripada ngebenerin. Maka kalau dikategorikan amilin ini, panitia ini bukan amilin, maka ada solusi yang kedua adalah sabilillah. Mestinya ada solusi, jangan cuma nyalain. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa baru sekarang buat makan gratis yang gratis? Pak, katanya mau diambil dari situ, dari APBN nggak cukup kayaknya sih duitnya ya. Pak, Bapak, bantuin saya sih dari tadi ngomong panggil-panggil kagak ada yang nyaut, takut apa? Kan cuma tinggal jawab iya doang gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-amilin adalah petugas yang ditunjuk oleh imam. Al-imam itu pemimpin. Nah, persoalannya yang kedua, pertanyaannya, apakah penguasa hari ini bisa disebut imam? Halo? Halo? Pak? Imam itu minimal 2 loh kriterianya. Yang pertama, al-adlu. Adil. Yang kedua, yatafaqahu ala kulli hukmin fi hukmil zakah. Kalau dia mengatakan bahwa dia adalah amilin, kemudian disuruh sama imam, nah imamnya ini ngerti apa kak tentang hukum zakat? Adil kagak? Itu juga mesti kita pertanyakan.
Saya sih bukan ngelawan Pak, bermaksud menjelaskan. Karena beredar video secara generalisasi gitu loh. Sampai dia mengatakan panitia itu ada orang kaya. Dalam Ibnu Sabil, fisabilillah orang kaya pun gak ada masalah kok. Fisabilillah dalam konteks fikih klasik, mereka adalah orang yang berjuang membela agama, berperang tanpa dapat apa-apa. Tapi gonimah boleh dapat, walaupun dia orang kaya, gitu loh. Karena kategorinya sabilillah adalah mereka-mereka orang yang berjuang di dunia sosial, bantu orang tanpa digaji. Sama juga dengan panitia, ya Pak. Jadi Anda yang di panitia udah jangan ragu untuk membantu orang. Kalaupun di sana pernah dijelaskan panitia adalah wakil muzaki, oke. Kalau memang panitia adalah wakil muzaki, maka Anda harus menyampaikan kepada mustahik, jangan sampai lewat malam takbiran. Dan itu yang kami kerjakan. Panitia itu membagikan di malam takbiran, Pak. Bahkan kita ini memberi instruksi kepada mereka yang mengambil zakat dari petugas-petugas wilayah, RT atau RW, kita sampaikan, Pak, zakat ini harus sampai kepada mustahik yang Bapak kasih ke kita datanya, tidak boleh melebihi hari raya. Kan suka ada begitu Pak. Ustadz, ini orangnya pulang kampung, kasih sama yang lain. Jangan ditunggu dia pulang. Kecuali yang nerima kayak tadi orang fakir, orang miskin. Terserah beliau, mau dikasih ke dia ya silahkan, tidak pun kita tugasnya sudah selesai. Jadi jangan semuanya dikategorikan. Oh ini nggak sah nanti, belum sampai. Panitia kalau memang dikatakan wakil muzaki, oke, nggak ada masalah. Tapi dalam menunaikan zakatnya tidak boleh melebihi daripada hari raya Idul Fitri. Karena kalau sudah lewat di hari raya Idul Fitri, maka jatuhnya sedekah. Oke Pak? Amirin. Dan kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu siapa? Orang yang baru memeluk Islam, yang perlu dipupuk keimanannya, mahabbahnya terhadap Islam. Dan ini berlaku bagi orang miskin, atau orang kaya sama sekali, atau tokoh yang dianggap bisa mempengaruhi orang pikirannya untuk memeluk Islam. Ini ada tokoh masyarakat misalkan, dia kaya raya, tapi mu'allaf baru masuk Islam, boleh dikasih zakat. Zakatul fitri. Zakat mal juga boleh tuh. Bagi mu'allaf. Jadi mu'allaf itu artinya allafa yu'allifu itu yang sedang dirayu hatinya. Karena bisa jadi Pak, orang itu masuk Islam karena ada kegiatan yang menyentuh hatinya. Maka ditambah dengan ibadah sosialnya yang berupa pemberian. Atau misalkan ya kalau zakatnya udah ditunaikan THR lah. Ya. Ini jangan lupa nih, THR sama bawahan-bawahannya. Kalau Pak Ustadz mah gampang belakangan, apa-apa. Ya. Masukin di amplop aja. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kategori 4 berikutnya, tapi dalam tafsir Imam Nawawi bahwa yang harus diprioritaskan adalah 4 kelompok ini. Fakir, miskin, amilin dan mu'allaf. Sisanya kalau ini yang 4 sudah tertunaikan, maka Anda boleh berikan kepada yang 4. Yaitu firriqab. Kemudian rikob itu hamba sahaya ya. Ada juga yang menerjemahkan tentang kafir zimmi. Yang ke-6 adalah al-gharimin, yang punya utang. Saya punya utang cicilan motor Ustaz, boleh nggak dapat zakat? Terserah situ itu mah. Tanggung sendiri. Maksudnya al-gharimin itu yang punya hutang untuk membiayai hidupnya dalam beribadah min ghairi maksiatin, bukan gharimin dalam rangka memperkaya diri, memaksakan diri, gitu loh. Seperti misalkan dunia pendidikannya nih anak-anaknya tidak termodali, dia pinjam, maka boleh dapat uang dari zakat. Baik zakatul mal atau zakatul fitri. Bukan utang karena kreditan, Pak. Kreditan motor misalkan. 3 bulan lagi belum lunas nih Pak Ustadz. Saya masih punya utang. Nah, itu mah salah sendiri, maksain. Yang ke-7 fisabilillah. Nah ini dia yang tadi disebutkan, fisabilillah itu ada 2 versi. Yang pertama menurut fikih klasik bahwa fisabilillah adalah mereka-mereka orang yang sukarela berjuang di medan perang, berperang melawan kekafiran, kemusyrikan.
Tapi di dalam konteks fikih kekinian, maka sabilillah adalah mereka-mereka yang bergerak di bidang sosial yang tidak pernah mendapatkan gaji. Ya kalau kita masukkan berarti panitia termasuk fi sabilillah. Yang terakhir wabnis sabil. Wabnis sabil juga ini kategorinya adalah mereka-mereka yang berada di dunia pendidikan sebetulnya. Ya, fi sabilillah itu ada juga orang yang sedang melakukan perjalanan kayak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang pada keluar tuh ke masjid-masjid, kadang i'tikaf di masjid, ya ditanya, kalau mereka memang kehabisan bekal, boleh kita kasih. Tapi kalau masih banyak duitnya ya buat yang lain dulu lah. Ya, karena memang segala sesuatu disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, yang terakhir Pak, yang terakhir masih ada waktu 4 menit. Pentokin sampai jam 1, nggak apa-apa ya? Ya, kalau lebih dari jam 1 berarti hitung lembur. Oke, yang kedua tentang Lailatul Qadar Pak. Mumpung masih ada waktu nih. Saya buka kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Lailatul Qadar kata Ibnu Abbas itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Kata Ibnu Abbas, ya, walaupun beberapa ulama mengatakan salah satunya adalah Imam Al-Ghazali bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir di malam-malam ganjil. Tapi kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Nanti kita kalkulasi. Beliau ini matematis, Pak, tafsirnya. Karena Ibnu Abbas adalah satu-satunya sahabat yang diberikan ilmu oleh Allah khusus tentang ilmu tafsir. Doanya Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi ilmu ta'wil, ilmu tafsir itu Ibnu Abbas yang menguasai di sahabat Rasulullah. Sehingga di akhir zaman ini kalau ada orang yang mengakui ahli tafsir, maka ilmunya harus bersanad kepada Ibnu Abbas agar tidak mengeluarkan tafsir jalan lain. Nih ada nih sekarang nih orang tafsir jalan lain. Kalau kita dulu di pesantren namanya tafsir Jalalain, Pak. Nah, ada juga sekarang tafsir jalan lain, bahaya tuh. Nah, di dalam tafsir Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 karena beliau mengkalkulasi dari surah Al-Qadar, surah 97. Yang pertama, ada dua alasannya. Yang pertama, Lailatul Qadar diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, lalu apa hubungannya dengan angka 27? Karena Lailatul Qadar jumlah hurufnya ada 9. Lailatu 4, Al-Qadri alif lam qaf dal ra 5. 4 sama 5 9. Diulang 3 kali. 9 kali 3 27. Oke, pas ya. Itu tafsir matematis Ibnu Abbas. Yang kedua, di dalam tafsir Imam Nawawi, surah Al-Qadar, surah 97 kalimatnya ada 30. Jadi Imam Nawawi itu Pak bukan cuma hafal ayatnya doang. Kalau kita kan hafalnya ayatnya doang ya. Kadang-kadang suka ketukar-tukar juga. Wattini nyambungnya ke wal asri. Karena sama-sama ilal ladina amanu wa amilus solihat. Gitu. Kalau beliau itu hafal ayat, jumlah kalimat, bahkan jumlah hurufnya. Beliau katakan surah Al-Qadar itu terdiri dari 136 huruf. Kata Imam Nawawi. Kita kalau suruh ngitungin gimana tuh? Nggak kehitung ya, susah bener. Kadang ayatnya juga ketukar-tukar. Oke, nah keterangan Ibnu Abbas juga menyebutkan bersangkutan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Surah Al-Qadar terdiri dari 30 kalimat. Di kalimat ke-27 ada yang berbunyi hiya. Coba deh di ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 30 dikurangi 3. Hatta matla'il fajri. 3 ya. Hatta matla'il fajri. Sebelumnya kan hiya. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Buktikan saja dulu Pak. Betul apa enggak 30 kalimat? Inna anzalnahu fi lailatul qadr 5 ayat, 5 kalimat. Wa ma adraka ma lailatul qadr 5, 10. Ayat ketiga Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin 6. Berarti berapa? 5, 5, 6. Ayo dihitung cepat. 16. Oke. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min
kulli amrin 9. 16 tambah 9 25. Oh, cepat bener nih. Kemudian ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajri. 5. 25 tambah 5 30. Kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 karena indikatornya di hiya. Hiya itu marjinya kepada Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti hiya di kalimat ke-27. Nanti Bapak hitung sendiri di rumah. Ya. Itu penjelasannya. Jadi maksud saya bukan mentaksis, Pak. Ini salah satu, siapa tahu kita sempatnya hanya di bulan Ramadan tanggal 27. Ternyata ada dalilnya yang menunjukkan Lailatul Qadar jatuhnya di malam 27. Kalau di malam-malam ke-15 itu Lailatul Qadar, Pak. Nah, bukan Lailatul Qadar ya. Kebanyakan orang keder, masuknya kemana tahu? Biasanya masuk ke masjid, masuknya ke mall. Tahanusnya bukan di masjid, itikafnya bukan di masjid. Kalau di Jakarta Utara ada Islamik, Pak. Itu penuh, Pak, Islamik itu. Tapi di depannya doang. Di dalamnya mah biasa, sepi aja. Gitu. Baik, Bapak Ibu, ini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan umur kita disampaikan ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah abwaaba qulubina wa yassir lana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa fahman shadiqa wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa dhanban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridwan inayya wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.